وعملا صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV. Ya, masih bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, hafizahullah ta'ala. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tolong kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan Ustadz sudah terhubung bersama kami di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Khair, alhamdulillah baik Ustaz. Semoga Ustaz. Gimana teman-teman di studio Jember? Sehat alhamdulillah semua, sehat semua ini Ustaz. Sehat semua, alhamdulillah. Ustaz di sana sehat semua Ustaz ya, keluarga, tim di sana. Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fiikum Ustaz, jazakumullah khairan. Di Jember dah hujan apa masih kemarau? Alhamdulillah ini beberapa hari ini hujan terus, alhamdulillah. Setiap sore kayaknya. Sama berarti. Sama ya. Di sini juga hampir tiap hari hujan. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz, jazakumullah khair atas waktunya tentunya bisa hadir bersama kami di studio Ustaz. Barakallahu fiikum. Iya. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Ya, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan kita doakan selalu guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, agar tentunya memberikan terus ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Dan kami mengajak para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087, 0821 706087, menjaga iman. Ya, tema kita kali ini yaitu menjaga iman. Ya, sembari kita menunggu penelpon yang bergabung, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Ustadz, silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Amin. Kita ketahui ya bahwasanya iman ini naik turun. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Maka ya tema menjaga iman ini bukan tema hanya sekali seminggu, tapi sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita harus terus menjaga iman kita. Ya, menjaga iman dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian berusaha menambah dengan yang sunnah-sunnah, ya terutama salat 5 waktu. Kemudian menjaga zikir-zikir kita, ya agar iman ini selalu terjaga. Ya, karena kita ketahui bahwasanya syaitan telah berjanji akan menggoda kita dari semua arah, dari depan, belakang, dari kanan dan kiri, dan dia berjanji bahwasanya kebanyakan manusia tidak akan bersyukur. Dan itulah yang terjadi. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya Allah berfirman, tidaklah kebanyakan manusia meskipun engkau bersemangat, ya, kau tidak mendapati mereka, kebanyakan mereka beriman. Dan juga Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka kita berusaha untuk menjadi golongan yang sedikit tadi, golongan yang senantiasa bersyukur dengan cara
merenungi nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, berusaha merenungi makna doa dan zikir yang kita baca, menisbatkan semua nikmat yang ada pada diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan terus-menerus memohon kepada Allah agar kita diwafatkan di atas keimanan. Ya, kita ketahui beberapa saat ini, ya beberapa hari yang lalu atau minggu-minggu ini, kita ketahui ada seorang tokoh yang murtad, ya, keluar dari Islam, padahal dikenal adalah tokoh yang cukup baik ya keislamannya, tapi ya tidak ada yang menjamin bahwasanya iman ini akan terus terjaga sampai kita meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, saja doa yang paling banyak dipanjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, tentu kita lebih pantas lagi untuk memperbanyak doa ini, juga memperbanyak istighfar, dan berusaha untuk menjaga lingkungan kita, ya, jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang merusak akidah kita, merusak agama kita, akhlak kita, ibadah kita, termasuk tontonan-tontonan yang kita lihat. Ini juga ya besar sekali pengaruhnya kepada keimanan kita. Maka kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan, syahwat, syubhat yang bisa melemahkan bahkan menghilangkan keimanan kita. Ya, maka tema menjaga iman ini bukan tema sekali seminggu, tapi tema setiap saat. Ya, kita harus selalu terus menjaga iman kita, ya, memperhatikan iman kita apakah sedang naik atau sedang turun. Nah, agar kita ketahui, ya, kalau sedang lemah berarti apa yang harus kita lakukan, dan kalau sedang naik berarti kita bersyukur dan berusaha untuk terus menambah keimanan, karena iman itu bisa sampai ke langit dan bisa juga sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Maka ya kita berdoa kepada Allah agar selalu menambah keimanan kita dan mengokohkan keimanan kita sampai kita meninggal dunia. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum atas nasihat pembukanya. Ya, demikianlah para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik agar kita ini tetap menjaga keimanan kita. Ya, kembali kami mengajak para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami. Bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 76087 0821 76087 menjaga keimanan. Kita ke pertanyaan pertama Ustadz. Oh, ya, ada penelpon. Sudah ada penelpon yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, silakan Ibu. Betul. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu silahkan. Nah, Ustaz, mau bertanya terkait dengan ini ibadah ya Ustaz ya. Nah, ya. Anak pernah dengar itu dari Ustaz Sunnah juga ya, itu di stasiun TV Sunnah juga, bahwa ada amalan yang memang itu seperti baca Al-Ikhlas ya Ustadz ya. Al-Ikhlas setiap hari itu 10 kali, nanti itu mendapat kebaikan 100 kali. Iya. Nah, ketika anak mendengar gitu, anak langsung langsung merutinkan gitu. Nah, tapi anak dari sini anak juga ingin bertanya lagi apakah memang itu sahih atau bagaimana Ustadz? Begitu. Iya. Nah. Cukup Bu. Kalau ada yang kedua boleh nggak Ustadz? Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh? Iya, silakan. Nah, boleh. Ada titipan pertanyaan begini Ustadz ya. Ini ada suami istri ke umroh. Iya. Nah, jadi istrinya tuh bertanya kepada anak gini, ketika anak tawaf itu anak kan bergandengan dengan suami gitu kan. Iya. Nah, hitungan anak dengan hitungan suami beda ketika anak bilang ini udah 7 kali gitu kan ya tawafnya gitu kan. Nah tetapi suami bilang belum katanya begitu. Nah tapi anak yakin, tapi suami yakin juga. Nah jadi daripada anak berpencar, jadi anak juga tetap mengikutin suami. Iya. Nah ini bagaimana Ustadz? Mohon petunjuknya secara syariat. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tentang pertama ya, tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yang
yang saya ketahui yang sahih yaitu al-ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Al-ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini karena al-ikhlas ini semuanya mencakup tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi murni menyebutkan tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ditanya siapa Allah, maka kita jawab dengan al-ikhlas, itulah jawaban yang cukup ya. Adapun membaca 10 kali sehari, Allahu alam, saya tidak tahu dan mungkin bisa ditanyakan lagi kepada ustadz yang lain juga. Tapi tentunya al-ikhlas ini memang dibaca berkali-kali dalam sehari ya. Zikir pagi saja kita baca 3 kali. Kemudian setiap selesai sholat kita membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Sebelum tidur juga 3 kali kita baca. Jadi lebih dari 10 kali sebenarnya kita baca al-ikhlas ini dalam sehari. Nah, ini jelas sahih semua hadisnya ya. Pagi dibaca 3 kali, setiap setelah selesai sholat wajib, ya ini sudah 5 kali sendiri, 15 kali. Ya, enggak, jadi maghrib 3 kali, adapun yang lainnya hanya sekali. Kemudian sebelum tidur, ya 3 kali juga kita kemudian usapkan ke badan kita setelah tiup kedua tangan kita, maka ini sudah lebih dari 10 kali sehari kita baca al-ikhlas ya sebenarnya dalam sehari. Jadi itu yang saya ketahui tentang kapan dibaca al-ikhlas. Termasuk juga dianjurkan membaca al-ikhlas ketika salat sunat 2 rakaat setelah maghrib dan sebelum subuh ya. Di rakaat kedua, rakaat pertama al-kafirun dan rakaat kedua al-ikhlas. Begitu pula di salat subuh dianjurkan untuk rakaat pertama al-falaq, al-kafirun, rakaat pertama al-kafirun dan rakaat kedua al-ikhlas. Ya, termasuk juga setelah tawaf. Jadi berkali-kali sebenarnya, lebih dari 10 kali sehari dianjurkan kita untuk membaca surat al-ikhlas. Adapun secara khusus dibaca 10 kali, wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada riwayat atau hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, tapi kalau dibaca berkali-kali di tempat-tempat tadi, maka ini semua ya datang dari riwayat-riwayat yang sahih. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ya suami istri yang tawaf ya padahal tidak pernah berpisah, tapi kemudian berbeda pendapat ya dan masing-masing yakin ya. Tentu yang lebih pasti adalah yang kurang tadi itu lebih jelas ya. Kalau istri mengatakan 7, yang suami mengatakan 6, ya berarti yang lebih pasti itu 6 ya. Maka mungkin yang lebih selamat adalah menambah ya. Karena memang bisa jadi istri yang salah hitung ya. Jadi yang lebih selamat adalah menambah tawaf sekali lagi atau ikut suami saja, karena itu juga tidak masalah insya Allah. Jadi solusinya adalah ikut suami saja, karena yang lebih yakin itu adalah yang lebih sedikit. Yang lebih diyakini adalah yang lebih sedikit karena masing-masing yakin dengan hitungan. Barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ibu Iis di Tangerang atas pertanyaannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Nahdiyah ya di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu. Ustaz izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa pakaian wanita yang sebaik-baiknya itu berwarna gelap, seperti hitam, abu, biru dongker, seperti itu, coklat tua. Lalu kalau pakai pakaian yang syar'i tapi berwarna pastel yang muda gitu Ustaz, yang warna seperti lembut-lembut gitu Ustaz, itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh atau jangan gitu? Jazakallahu khairan. Seperti pink muda, coklat muda, krem, hijau muda gitu, bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya. Ya, Allahu alam ya, secara hadis saya tidak mengetahui juga apakah ada yang menyebutkan secara khusus ya warna gelap. Tapi para wanita tentunya hijab itu tujuannya adalah untuk menutupi perhiasan ya. Jadi kalau hijab itu sendiri menjadi perhiasan, ya menjadi daya tarik laki-laki untuk melihat, dan pada dasarnya memang tidak ada fitnah yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mataraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat bagi laki-laki melebihi wanita. Jadi pada dasarnya bahkan seandainya pakai hitam pun, tertutup semua pun, itu sudah menjadi godaan besar bagi
laki-laki, ya apalagi jika ditambah dengan ya hijab itu menjadi perhiasan, ya maka sebisa mungkin ya bagaimana walaupun bukan warnanya, modelnya ya jangan sampai ya menarik untuk dilihat, karena tujuan hijab itu adalah menutup perhiasan. Kalau hijab itu menjadi perhiasan ya sehingga menarik pandangan, ya ini tentunya tidak pantas untuk digunakan. Jadi bukan hanya warnanya tapi modelnya juga harus diperhatikan. Ya, dan pada dasarnya ya Allah Subhanahu wa taala merintahkan wanita untuk banyak di rumah, ya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, para wanita dianjurkan untuk selalu di rumah dan tidak bertabarruj, berhias dengan seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Jadi wallahu a'lam, secara warna saya tidak tahu apakah ada hadis yang menunjukkan memang harus warna gelap, karena ya kalau secara fitrah memang ya pakai apapun, dan memang wanita itu diikuti oleh setan sehingga menjadikan ya laki-laki selalu untuk tertarik kepada lawan jenisnya. Maka yang paling penting adalah bagaimana hijab itu tidak menjadi perhiasan, ya, tidak menjadi perhiasan, tapi betul-betul tujuannya adalah untuk menutup aurat dan tidak menjadikan orang tertarik untuk melihatnya, atau menjadikan ya orang-orang semakin justru melihat, ya karena modelnya tadi juga itu diperhatikan, bukan hanya warnanya tapi modelnya juga, ya karena banyak ya model-model hijab ini yang justru menjadikan wanita itu tambah kelihatan cantik ya dari model hijabnya. Maka ini yang lebih penting juga untuk diperhatikan oleh para wanita, jangan sampai ya model-modelnya ini justru menjadi hiasan ya bagi pakaiannya, padahal tujuannya hijab adalah untuk menutupi perhiasan wanita. Barakallah. Karena wanita itu berhias hanya di depan suaminya, ya di depan suaminya, dan auratnya sebagian auratnya yaitu tangannya atau kakinya yang boleh dilihat oleh mahramnya, ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui dari hijab wanita. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Dan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ibu Nahdiah di Tangerang Selatan. Kita kembali sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Misreni di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini ya Ustadz, izin bertanya. Suami saya itu kalau saya suruh ke masjid itu kan males-malesan gitu, ogah-ogahan gitu Ustadz. Nah ketika saya tanya itu kenapa ke masjid kok cuma maghrib aja gitu. Katanya itu gini, kalau imamnya itu terlalu cepat jadi dia nggak bisa ngikutin gitu. Terus kalau kan baca Al-Fatihah itu yang rakaat ketiga keempat kan cuma share gitu ya Ustadz ya, kan disuruh dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah gitu. Tapi ketika suami saya itu masih dapat 2 ayat gitu udah ruku gitu imamnya itu. Nah kemudian kalau setelah doa zikir habis sholatnya itu juga nggak sesuai dengan tuntunan Ustadz, nggak pernah membaca itu yang Falak, Anas itu nggak pernah dibaca, terus ayat kursi nggak pernah dibaca gitu. Nah itu harus gimana itu ya Ustadz ya? Suami saya itu harus sholat di masjid apa harus di rumah gitu. Dan kemudian masih ada satu ya Ustadz ya. Satu aja Ibu, mohon maaf Ibu. Ya. Ini dikit loh Ustadz, ini dikit penting banget. Ya silakan Ibu. Kemarin kan tetangga saya itu kan meninggal. Nah itu kan ada 3 hari itu ya, acara 3 hari itu kan saya nggak ke sana itu. Saya pikir saya mau menyelisihi sama dia gitu ya. Saya kesananya itu 4 hari gitu. Nah kemudian kok saya diantar nasi. Besok itu kan masih ada itu 7 hari, 40 hari. Itu saya harus gimana itu ya Ustadz ya? Saya itu bingung. Nah itu aja. Mohon tausiahnya Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga ibu yang bertanya, suaminya dan seluruh keluarganya. Amin. Ini pertanyaan penting ya. Suaminya ogah ke masjid bukan karena malas, tapi karena imamnya ya terlalu cepat, dan tentunya di antara ya rukun yang disebutkan oleh para ulama itu tumanina ya. Jadi harus ada tumanina. Kalau belum sempat membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun ya, atau belum sempat membaca Subhana Rabbiyal A'la ya saking cepatnya, maka tentunya ini
bisa menjadikan sholat memang tidak sah ya. Apalagi juga salah dalam membacanya. Kalau tepat membacanya ya tentu tidak masalah. Ya, jadi berusaha tentunya bagaimana imam ini dinasehati atau mungkin mencari masjid lain yang imamnya lebih khusyuk, lebih tumaknina dalam sholatnya, sehingga ya suami ibu bisa sholat di masjid tersebut atau bisa berbicara dengan jamaah masjid, dengan DKM-nya memberi masukan ya, karena tentunya ini dibutuhkan oleh jamaah juga bagaimana mereka ingin membaca secara lengkap ya, doa-doa apalagi sampai rukunnya ya. Nah ini tentunya bisa dilakukan dengan hal-hal tadi ya. Jadi berusaha menasehati, karena kalau membiarkan saja dan salat di rumah tentunya ya ini kehilangan pahala yang sangat banyak sekali ya. Dia akan kehilangan pahala salat berjamaah yang sangat banyak. Maka tentu harus ada sedikit usaha untuk menasihati imamnya dan DKM masjidnya agar imamnya ini bisa melambatkan sedikit dan jangan terlalu cepat ketika mengimami sholat. Ya. Adapun yang kedua tadi ya tentang mendatangi keluarga yang baru meninggal, ya tentunya kita dianjurkan untuk menghibur ya saudara, keluarga, tetangga yang mendapatkan musibah dengan cara yang bisa kita lakukan ya, bisa mengirimkan makanan, mengucapkan belasungkawa ya dan lain sebagainya. Dan apa yang ibu lakukan sudah tepat ya, tidak datang di hari yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Dan kalau memang masih dicela, ya itulah tantangan kita dalam beragama. Dan Islam ini dimulai dengan keterasingan dan akan kembali terasing, dan beruntunglah orang-orang yang terasing tadi. Jadi kita harus bersabar ya, tetap berbuat baik, tetap berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, membantu jika kesulitan, menjenguk ketika sakit. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia ya, kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla ya, bukan hanya mencari ridha manusia, tapi yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha, maka Allah akan menjadikan manusia ridha kepada kita. Barakallah. Jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakallah khairan kepada Ibu Misrani di Lampung atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa telepon yang sudah bergabung, ada Bapak Dustin ya di Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dustin. Assalamualaikum Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Izin bertanya, Pak. Ya, Masya Allah, Maluku Utara ya. Ya, Maluku Utara, Bapak Agustin ya. Iya. Nah, ini begini pertanyaan Ustaz. Ya, saya sering dengar di Ustaz di Fatwa TV. Iya. Halo. Iya, silakan. Iya, terdengar jelas Pak. Ya, oke, makasih. Sebelum Allah menciptakan langit bumi beserta seluruhnya itu 50.000 tahun Ustaz ya, sudah ditakdirkan nasib seseorang oleh Allah SWT, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Iya. Begini pertanyaan Ustaz, apakah misalnya kalau Allah sudah mentakdirkan manusia itu dia hidup tenang atau bahagia di dunia ini, terutama kalau orang ditakdirkan oleh Allah sudah hidup di dunia ini, dia hidup susah dan menderita, tetapi dengan amal ibadahnya secara istiqamah dia lakukan, terutama dia berdoa kepada Allah, mengajar kepada Allah agar supaya hidupnya akan bisa diperbaiki di dunia maupun di akhirat. Apakah takdir Allah bisa dirubah dengan kita berdoa, bermunajat kepada Allah secara rutin, secara istiqamah? Iya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum barakallah. Silakan Ustaz. Ya, betul ya. Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk
50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Dan yang pertama kali ya Allah ciptakan setelah arsy itu adalah pena, dan pena disuruh menulis dan disuruh menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan ini tingkatan takdir yang kedua. Karena takdir itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama Allah mengetahui segala yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahuinya. Kemudian Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Jadi ini 4 tingkatan takdir yang harus kita yakini, ya. Dan kalau kita tidak meyakini salah satunya berarti kita menyimpang, bahkan bisa keluar dari Islam, ya, terutama kalau yang diingkari adalah pengetahuan Allah dan penulisan Allah tentang segala takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan itu tidak akan berubah yang dituliskan di Lauhul Mahfuz, ya. Akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan malaikat Jibril pun tidak mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Adapun yang dituliskan, yaitu setiap malam Lailatul Qadar yang akan terjadi setahun yang akan datang, juga yang dituliskan di ketika berumur 4 bulan, janin berumur 4 bulan dituliskan amalnya, ajalnya, rezekinya, apakah dia sengsara atau bahagia, ini diketahui oleh malaikat, ya, karena mereka yang mencatat. Dan inilah yang bisa berubah, ya, disebutkan oleh para ulama, yang bisa berubah itu adalah yang di catatan malaikat. Adapun yang di Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah dan tidak ada mengetahui apa yang di Lauhul Mahfuz. Dan sebenarnya yang takdir tahunan, takdir umur dan harian itu ada rincian daripada apa yang ada di Lauhul Mahfuz, ya. Jadi kalau dituliskan demikian di catatan malaikat, ternyata dia banyak berdoa, banyak bersedekah, banyak bersilaturahim, kemudian tahun depannya berubah, ya, itulah yang disebutkan bisa berubah dengan doa, karena doa itu bisa merubah takdir. Dan juga silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah rezeki. Tapi semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak perlu sebenarnya kita terlalu galau dengan takdir, karena kita tidak tahu apakah memang takdir kita ini sengsara atau bahagia. Kewajiban kita dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Barakallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami juga ucapkan kepada Pak Dustin di Maluku Utara atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Beralih kita, ya, kembali kita beralih, ya, ke Ibu Iis di Bandung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang, ya? Iya, tadi Tangerang, Ustaz. Ini Bandung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iis. Assalamualaikum. Fatwa TV. Ya, terputus sayangnya Ustaz nih. Qadarullah. Ya, kepada Ibu Iis mungkin nanti bisa kembali menghubungi kami untuk kembali bertanya kepada Ustaz. Oh, tersambung lagi. Ya, tersambung lagi. Assalamualaikum Ibu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, izin bertanya Ustadz. Ya. Begini, ketika lagi sholat, kan rambut panjang itu nggak boleh diikat ya, perempuan itu. Ya. Terus karena ribetnya gitu, bolehkah dipotong pendek gitu biar terasa nyaman lagi sholatnya, tapi dia berkerudung terus gitu. Cuman pengen nyaman, jadi boleh nggak di rambutnya dipotong pendek? Syukron jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud tidak boleh diikat di sini bukan perempuan, ya. Jadi boleh rambut itu diikat dan kemudian ditutup dengan hijab sehingga tentunya tidak mengganggu untuk sholat, ya. Biasanya laki-laki yang panjang rambutnya atau pakaian yang panjang ini yang dilarang, dimakruhkan untuk dilipat atau diikat, ya. Adapun wanita yang saya ketahui boleh dia mengikat rambutnya kemudian menutup dengan kerudung, ya, kemudian dia sholat, karena tentunya akan sangat mengganggu dan memotong
rambut apalagi sampai pendek, ini akan menyerupai laki-laki. Jadi tidak dianjurkan ya bagi wanita kecuali ada masalah ya di rambutnya sehingga harus dipotong. Tapi secara fitrah maka sebaiknya wanita itu tetap membiarkan rambutnya panjang dan tidak memotongnya, dan ketika sholat diikat dan ditutup dengan kerudung agar tidak mengganggu ketika sholat. Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Ya, jazakallahu khairan. Barakallahu fik kepada Ibu Is di Bandung atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali juga kami mengajak para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda bertanya untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz di sisa waktu yang ada ini. Ya, permasalahan tema kita yaitu menjaga iman di line interaktif kami di 0821 70687 0821 70687. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi Fatwa TV. Pertanyaan dari Yeni Marianingsih di Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita tetap semangat dalam berdakwah, tetap kuat menghadapi apapun? Kami baru merintis kajian rutin di daerah kami, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, tentunya Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, Allah telah bersumpah demi masa, sungguhnya seluruh manusia ini berada dalam kerugian. Ya, yang dikecualikan hanya orang yang beriman, beramal soleh, dan senantiasa saling mengingatkan untuk menetapi yang hak dan menetapi kesabaran. Jadi ya butuh 4 perkara, butuh ilmu, butuh iman, ya amal. Karena iman ini tentu harus didasari ilmu yang benar. Kemudian diamalkan ilmunya, kemudian berdakwah, dan yang terakhir memang syaratnya adalah bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun ya, berdakwah di Makkah dan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Ya. Tapi beliau tetap bersabar untuk berdakwah sampai hijrah ke kota Madinah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah dan tidak beriman kepadanya kecuali sangat sedikit. Ya, padahal dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan salah satu ya ulul azmi minar rusul. Maka tentunya ya ini butuh kesabaran yang besar, ya, butuh doa kepada Allah Azza wa Jalla, butuh berteman, bergaul dengan orang-orang yang bersabar, ya, dan tentu harus ada inovasi juga, ya. Seperti yang ditanyakan, ya, kajian rutin sudah lama, mungkin yang hadir tidak banyak, ya. Nabi saja ada yang mengikutinya hanya 1 atau 2 orang, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Maka kita bersabar dan terus berusaha mencari solusi, ya, apa masalahnya, mungkin publikasinya kurang, mungkin medianya kurang, ya, mungkin temanya, ya, dan sebagainya. Kita harus berinovasi juga, ya, dalam bagaimana kita menyiarkan, ya, dakwah tersebut, ya. Dan kalau segala usaha yang bisa kita lakukan sudah kita tempuh, maka tentunya kita bersabar dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyaknya yang hadir atau sedikit itu bukan bukti, ya, keberhasilan atau kegagalan dakwah, ya. Buktinya seluruh nabi itu sukses, ya, dalam berdakwah. Tidak ada yang kita katakan ada nabi yang gagal dalam berdakwah. Tapi ada nabi yang pengikutnya sangat banyak, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Ada juga sangat sedikit, ada yang tidak ada sama sekali. Ya, jadi bukan diukur dengan terkenalnya ustadznya, banyaknya jamaahnya, tapi kesesuaiannya dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita merasa sudah sesuai dengan, ya, koridor syar'i, kemudian secara, ya, inovasi dunia kita sudah berusaha membuat, ya, kadang sebagian ikhwah, ya, pamfletnya saja sangat sederhana, padahal sebenarnya ada kawan-kawan kita yang bisa membuat pamflet yang lebih bagus, kemudian, ya, mungkin bisa digunakan media yang ada supaya, ya, informasi semakin tersebar luas. Karena bisa jadi orang tidak datang itu bukan karena tidak mau, tapi tidak mendapatkan informasi. Ya, intinya kita terus bersabar, berusaha menempuh cara-cara yang syar'i dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar selalu bersabar. Dan kalaupun kita ternyata merasa sulit, ya, dan ada tempat lain yang kita anggap di sana kita bisa lebih mudah untuk berdakwah, maka
tidak masalah juga. Sebagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kalau memang kita merasa susah, takut, ya tergoda juga, takut futur, takut ya agama kita kemudian bisa rusak, maka tidak masalah kita pindah ke tempat lain yang mungkin lebih mudah kita untuk menyebarkan dakwah di tempat tersebut. Barakallah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Dan kami ucapkan juga jazakillah khairan barakallahu fik ya kepada Ibu Yeni Marianingsih ya di Kota Batu atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik, kesabaran kepada Ibu Yeni, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ada Abu Maryam di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kakek dan bapak sudah meninggal, siapakah yang berhak menjadi wali nikah perempuan? Apakah bisa adiknya langsung menjadi wali nikah atau paman dari jalur bapak namun beda ibu, namun tidak terjalin hubungan yang baik, Ustaz? Allahu a'lam. Mana nggak ingat ya urutannya. Nanti bisa tanya ke Ustaz Musyafa yang lain. Iya. Ya. Demikian mungkin kepada Abu Maryam ya, kami utarakan atau kami informasikan untuk nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Ustadz Musyafa atau Ustadz Syafiq ya. Ustadz Syafiq juga bisa hari Kamis malam jam 20.00 waktu Indonesia Barat, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, konsultasi keluarga. Ya. Para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 760087, 0821 760087, dan tentunya di waktu yang sudah tidak banyak ini ya, dengan tema menjaga keimanan. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi Fatwa TV dari Dian Putri Novitasari di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya izin bertanya, apakah kita sudah ditunjukkan kehidupan kita di dunia sebelum lahir? Jika iya dan kita memilih untuk hidup, bagaimana dengan nasib bayi aborsi? Dia sudah setuju untuk hidup tapi dibunuh oleh orang tuanya, Ustaz. Ya. Yang dituliskan adalah ketika sudah umur 4 bulan. Ya, ketika umur 4 bulan maka datang malaikat untuk menuliskan ajalnya, umurnya, rezekinya, amalnya, dan apakah dia bahagia atau sengsara. Jadi bukan diminta persetujuan atau tidak, ya. Dititipkan ruh, ya. Kemudian apabila setelah dia ditiup ruhnya, kemudian ternyata terjadi aborsi, berarti memang tulisan malaikat ajal dia hanya sebulan setelah ditiup ruhnya, atau 2 bulan setelah ditiup ruhnya, atau 3 bulan setelah ditiup ruhnya, ya. Sehingga itulah yang menjadi takdir dia. Dan tentunya yang demikian itu, ya, jangankan belum lahir, ya, sudah lahir saja kalau belum balik maka insya Allah dia akan masuk surga, ya. Bayi itu akan masuk surga karena tidak berdosa. Jadi tentunya bukan pilihan, ya, tapi itu merupakan takdir Allah Azza wa Jalla. Umur dia hanya sekian bulan di perut ibunya setelah ditiup ruh kepadanya. Iya. Ternyata ini ada kelanjutan pertanyaannya, Ustaz. Ya. Iya, bagaimana keadilan Allah bagi orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka nih, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan Allah tidak ditanya apa yang ia kerjakan, kita lah yang akan ditanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, menurunkan kitab, dan para ulama, para dai telah menjelaskan. Dan orang yang tidak sampai kepadanya Islam, tidak pernah mendengar sama sekali, maka akan diuji nanti di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah telah menegakkan hujjah, telah mengutus para rasul, dan orang yang tersesat karena dia sendiri yang memilih untuk tersesat tadi, ya. Ketika disampai kepadanya peringatan, sampai kepadanya dakwah, tapi dia enggan untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tidak mendolimi seorang pun. Ya. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengadab sampai kami mengutus rasul. Jadi semua hujjah telah ditegakkan, Al-Quran hujjah telah dijelaskan, maka ya siapa yang beriman maka baginya kebaikan, dan siapa yang kufur maka baginya azab yang pedih. Jadi tidak ada yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla, dan hidayah itu milik Allah. Kalau itu milik Allah, maka Allah berikan siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau saya sekarang punya barang, ya, punya HP ini, kemudian ada orang yang saya kasih dan ada yang saya tidak kasih, ya karena pilihan saya, yang saya tidak kasih ini saya tidak zalimi, ya. Tapi yang saya kasih itu karena pilihan, ya murni pilihan dari saya. Dan begitulah kita memahami takdir Allah Azza wa Jalla. Karena hidayah ini milik Allah, dan terserah Allah ingin memberikan siapa dan tidak memberikan kepada siapa. Yang tidak diberikan tidak dizalimi, dan yang diberikan karena karunia Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun yang tidak diberikan itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita sampai terlalu dalam mendalami masalah ini, bertanya sampai meragukan keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah menjelaskan segala sesuatu, telah mewajibkan para ulama untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan orang yang sampai kepadanya peringatan tersebut dan tidak beriman, maka berarti itu adalah pilihan dia, sehingga dia akan merasakan akibat dari pilihan tersebut. Barakallah. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fik kepada Ibu Dian Putri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga, dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz, ya, dengan tema menjaga keimanan di layanan interaktif kami di 0821 706087, 0821 706087. Kembali kita bacakan pertanyaan Ustadz. Ada pertanyaan dari Fitria di Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mengapa dalam Islam ada begitu banyak perbedaan pendapat di antara para ulama? Bagaimana kita menentukan yang mana yang benar ini, Ustaz? Ya. Ya, alhamdulillah para ulama kita dalam masalah akidah sependapat, ya. Semuanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dalam tauhid uluhiyah, rukun Islam, ya, rukun iman, mereka sepakat Allah itu satu-satunya yang menciptakan, yang berezeki dan mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Allah punya nama-nama dan sifat, yang sifat-sifat ini harus kita yakini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, tidak sama dengan makhluknya, dan tidak boleh kita bertanya tentang bagaimana bentuknya. Tentang malaikat, ya, bahkan seluruh nabi, akidah yang mereka sampaikan itu satu, ya, tentang iman kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, kepada takdir, ya, ini semua sepakat, tidak ada perbedaan di kalangan ulama kita. Tentang wajibnya kita taat kepada penguasa muslim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul li amri minkum, wajibnya kita memuliakan para sahabat, ya, tentang kejadian sebelum hari kiamat, ya, tanda-tanda kiamat, kejadian di padang mahsyar, ya, ini disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa perbedaan dalam masalah fiqhiyah, dan ini adalah sejak dahulu, bahkan sejak zaman sahabat ada perbedaan dalam berijtihad, dalam memahami dalil, dalam mensahihkan atau melemahkan suatu dalil. Maka apabila, ya, ulama yang kita ikuti ini adalah ulama yang mu'tabar, ya, maka tentunya kewajiban kita adalah bertanya kalau kita orang awam, ya. Jadi tingkatan manusia itu ada 3, ada ulama yang berijtihad, kemudian ada penuntut ilmu yang mampu membedakan atau mengetahui mana yang membandingkan antara satu dalil dengan yang lainnya, yang mana lebih kuat sehingga dia milih pendapat yang lebih kuat, dan ada yang awam, ya, yang tidak pandai bahasa Arab, tidak punya ilmu alat, tidak pernah belajar usul fiqh, mustalah hadis, dan lain sebagainya. Kewajibannya hanya bertanya kepada ulama, ustadz, syekh yang dia yakin tentang keilmuannya, ketakwaannya, dan apabila diberi jawaban maka mengikuti jawaban tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada para ulama yang punya ilmu jika engkau tidak mengetahui.
Dan tentu kita memilih ini bukan sesuai hawa nafsu kita, ya, bukan ustadz atau syekh atau kiai yang jawabannya mesti mudah, mesti gampang, mesti boleh, ya. Tapi kita berusaha benar-benar bertanya kepada orang yang kita ketahui, ya, akidahnya lurus, ilmunya benar, ya, dalil yang dia sampaikan bersumber dari Al-Quran dan hadis, dari penjelasan para ulama, ya. Kalau sudah kita bertanya dan jawaban kita sudah dapatkan, ya, sebagai orang awam mengikuti, dan apabila fatwa itu salah, maka yang salah adalah yang beri fatwa, ya. Jadi ya kalau kita memang levelnya level awam, maka bertanya saja tentang permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, dan kita mengikuti ulama, ustadz yang kita yakini ya lebih dalam ilmunya dan lebih besar ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya, dan jazakillah khairan barakallahu fikum kepada Fitria ini ya yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita bacakan Ustadz pertanyaan dari Siti Manuvera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah, saya sudah bertobat dan sekarang masih proses belajar dengan menghadiri kajian-kajian dan meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi ketika keluarga mengundang dalam kegiatan-kegiatan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, saya hadir sebagai bentuk hormat pada yang lebih tua. Bagaimana menurut Ustadz, apa sebaiknya yang harus saya lakukan? Apa saya berdosa karena hadir acara tersebut, Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik dan kekuatan, keteguhan di atas sunnah Rasulullah SAW kepada yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, tentunya memang tidak mudah untuk istiqamah, ya, bertahan di atas apa yang telah kita ketahui dari kebenaran tersebut. Ya, kalau kita ketahui itu tidak benar, itu salah, itu maksiat, itu bid'ah, tidak tuntunannya dari Nabi SAW, maka tidak boleh kita untuk ikut. Ya. Ada pun perkara-perkara yang lain, ya, menghormati bisa dengan banyak cara, ya, dengan berkunjung di waktu-waktu yang kita punya waktu untuk berkunjung ke keluarga tersebut, ya, dengan memberi bantuan, dengan berkata-kata yang baik, ya. Banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan yang tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun kalau kita diajak mengikuti, menghadiri acara yang tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, maka kita bisa menjelaskan bahwa ini tidak ada contohnya, dan Nabi SAW telah meninggalkan kita di atas manhaj yang jelas. Tidak ada kebaikan kecuali telah diperintahkan, dan tidak ada keburukan kecuali telah dilarang. Ya, maka tidak boleh kita menambah sendiri dalam agama kita. Kalau saya diajak untuk kebaikan, maka tentunya saya akan semangat untuk hadir. Tapi kalau itu tidak ada contohnya, tuntunannya, maka saya tidak ingin terjatuh dalam dosa. Ya. Jadi berusaha untuk jelaskan, ya, selembut-lembutnya, sehikmah-hikmahnya, dan minta udzur untuk tidak ikut dan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada larangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu. Ya, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Dan kembali kami mengajak para pemirsa untuk bergabung bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 7060 87 0821 7060 87, menjaga keimanan atau menjaga iman, ya. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Ahmad atau Yoda Abu Khalid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, apakah memang adab itu lebih didahulukan daripada ilmu yang lain, Ustadz? Ya, ini memang disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwasanya yang belajar adab ini didahulukan daripada kita belajar ilmu, ya. Dan tentunya adab yang pertama adab kepada Allah, ya, adab kepada Nabi SAW, adab kepada ulama, ya. Karena jangan sampai kita belajar tapi tidak beradab, ya. Dan di antara bentuk ilmu adalah adab, ya. Jadi kita belajar tentang bagaimana adab Rasulullah SAW, bagaimana adab kepada orang tua. Tapi yang paling penting adalah bagaimana adab kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena seorang yang tidak menyembah Allah, yang mempersekutukan Allah, ini orang yang sangat tidak beradab tentunya.
Nah, jadi tentunya yang paling pertama adalah bagaimana kita mempelajari tauhid ya, tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tentang wudhu kita, tentang salat kita, tentang kewajiban-kewajiban yang memang harus kita kerjakan. Ya, tapi kalau kita terus ingin menjadi penuntut ilmu yang benar-benar serius, fokus di dalam penuntut ilmu, ya kita didahulukan untuk belajar bagaimana adab-adab ilmu, ya, bagaimana kita beradab kepada guru, bagaimana beradab di majelis ilmu, ya, sehingga ilmu kita ini berberkah, ya. Karena terkadang orang ya merasa punya ilmu tapi kemudian sombong, kemudian tidak beradab sehingga ilmunya tidak berberkah. Jadi sebenarnya saling berkaitan dan bukan berarti ya tidak dimulai dengan belajar yang penting-penting dulu seperti ya usul salasah ya, tentang iman kepada Allah, tentang rukun iman. Nah, ini jelas yang paling pertama yang harus kita ketahui ya daripada yang lainnya, dan itu juga bisa kita sambil kita belajar tentang akidah yang pokok-pokok ya, sambil juga kita mempelajari bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu itu beradab. Ya, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Dan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Yoda Abu Khalid ya atas pertanyaannya. Kita beralih ke penelpon. Ya. Ada penelpon yang bergabung, ada Ibu hamba Allah di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau sharing. Ya. Di daerah saya kebanyakan ibadah yang tidak ada dalil, yang tidak ada contoh. Ya. Saya sering mengikuti kajian di TV As-Sunnah. Lalu saya meninggalkannya, itu pengajian seperti di daerah saya. Ya. Tapi saya banyak cacian makian dari ustadz-ustadz, sampai Kak jangan katanya jangan gampang-gampang gitu percaya, cenah. Udah ada yang menanggung jawab, cenah. Gitu kata Ustadz. Dia menjelek-jelek saya gitu. Kan saya sendirian Ustadz di daerah ini, tapi saya tidak bisa masuk ngaji gitu. Bagaimana Ustadz? Saya membanyakan ngaji di TV aja. Siang malam saya selalu memperhatikan kajian di TV gitu. Tapi di daerah saya jarang tidak masuk sama sekali kepada kajian karena banyak yang tidak ada dalil dan tidak ada sunnahnya gitu. Tapi saya jadi ejekan ustadz-ustadz dan orang-orang lain. Bagaimana saya solusinya Ustadz? Supaya saya itu kuat gitu akidahnya dan saya istiqomah gitu. Minta doanya Ustadz dari Ustadz saya. Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keteguhan kepada kita semua ya di atas Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah ya, media ini memang sangat membantu terutama bagi para ibu-ibu ya, para wanita yang mungkin tidak bisa terlalu jauh keluar, dan alhamdulillah bisa di rumah menyaksikan media-media, TV-TV, radio yang benar-benar disampaikan di situ ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan para ulama. Dan ini sudah sangat cukup, alhamdulillah. Tidak harus ya kita mendatangi. Kalau memang tidak ada yang kita ketahui, ya benar-benar berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setahu saya di Tasik ya, kita ada Ustadz Abu Qatadah di sana, yang mungkin bisa dicari di mana pondoknya, di mana saja kajian-kajian yang digelar oleh beliau dan ustadz-ustadz dari pondok beliau. Ya kita ketahui di Tasikmalaya ya banyak. Ya ada Ustadz Abu Qatadah tadi dan teman-teman beliau, murid-murid beliau, ya tentunya bisa mungkin mendatangi ke sana. Kalaupun jaraknya cukup jauh, maka alhamdulillah ya media yang ada, yang kita ketahui benar-benar di situ disampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, penjelasan para ulama, dan juga permasalahan bermacam-macam, masalah akidah, ibadah, ya muamalah. Dan alhamdulillah ini sudah sangat cukup sekali bagi kita untuk menuntut ilmu, apalagi bisa bertanya langsung seperti ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan semakin ya menjadikan dakwah ini tersebar sampai kepada siapapun juga di negeri kita. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada pertemuan kali ini Ustaz. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fik atas waktu dan ilmunya Ustaz.
Ya. Ya, dan semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Amin, amin. Suara azan tadi masuk ya? Bisa. Enggak. Tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, aman, Ustaz. Barakallah. Barakallah. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, ya, 1 jam kurang lebih kami menemani Anda dalam live interaktif kali ini. Dan karena keterbatasan waktu yang ada, kita berakhir perjumpaan kita, tapi Anda jangan khawatir karena live interaktif Fatwa TV akan terus menemani Anda dari Senin hingga Jumat ya. Termasuk juga live interaktif kembali menyapa Anda. Nih, Tarbiyah Islamiyah bersama Ustadz Nafi Zainuddin hafizahullah taala setiap Selasa pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore hari ini kembali menyapa Anda live interaktif. Dan bagi Anda yang juga ingin mengetahui seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di website www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar, para pemirsa, untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk memanfaatkan kesempatan bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci. Terima kasih, Bapak. Kemudian